Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah sanitasi total berbasis masyarakat, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang komunikasi dan advokasi dalam intervensi sanitasi total berbasis masyarakat. Baik, materi akan Ibu share. Ya, komunikasi ini sangatlah penting dalam berinteraksi, termasuk komunikasi dalam promosi kesehatan. Jadi komunikasi ini merupakan proses penyampaian pesan atau pendapat atau perasaan atau berita kepada orang lain ya. Jadi komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran pendapat atau pertukaran pikiran atau informasi melalui ucapan atau melalui tulisan maupun tanda-tanda. Jadi komunikasi yang digunakan oleh masyarakat ini ya sangat beragam dan mempunyai aneka bentuk ya tergantung dari sisi apa kita melihat komunikasi itu dilakukan oleh komunikan. Bentuk komunikasi itu ada dua ya, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi verbal ini merupakan proses penyampaian pesan melalui lisan atau ucapan. Nah, dengan demikian, komunikasi verbal adalah penyampaian tujuan secara lisan atau kata-kata yang diucapkan. Nah, proses penyampaian informasi secara lisan ini yang biasa kita kenal dengan berbicara ya. Nah, dalam praktek sehari-hari ya penyampaian dan penerimaan pesan eh, ini menggunakan kata-kata ya, sering juga menggunakan tulisan. Nah, walaupun dalam bentuk tulisan ya, namun bahasa yang dipakai adalah bahasa lisan ya. Nah, contoh konkretnya yaitu apabila kita mengirim pesan melalui telepon seluler ya, HP atau yang biasa kita kenal SMS atau WhatsApp ya. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan kan. Nah, kenyataannya bahwa SMS atau WhatsApp itu mempunyai hubungan personal yang tinggi dan dapat langsung memberikan umpan balik ya kan. Jadi banyak orang misalnya ya eh, dapat bertransaksi ya apa saja ya melalui SMS ya seolah-olah sedang berbicara langsung satu sama lain ya. Kemudian contoh lain misalnya media verbal seperti buletin, surat kabar, pamflet, leaflet dan sebagainya itu ya itu merupakan bagian dari komunikasi verbal. Lalu ada komunikasi nonverbal ya. Komunikasi nonverbal ini komunikasi atau proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata ya, melainkan dengan simbol-simbol bahasa tubuh atau gestur ya. Nah, ini contoh komunikasi nonverbal yaitu cara berpakaian. Kemudian waktu juga ya. Kemudian tempat atau isyarat. Ya, jadi komunikasi verbal nonverbal ini merupakan pesan ya, pesan namun bukan pesan secara lisan atau secara tertulis gitu ya. Nah, ini dapat disampaikan ya melalui cara berpakaian, waktu, tempatnya seperti itu. Nah, contoh daripada komunikasi apa namanya nonverbal ini seperti misalnya bentuk cara berpakaian ya. Contoh berpakaian ini
Misalnya ya, orang yang sedang berkabung karena ada salah satu anggota keluarganya misalnya meninggal ya atau mengalami kematian. Nah, seseorang ini biasanya akan berpakaian hitam-hitam. Biasa kan kita melihat tuh ya, kalau orang berkabung tuh pakaiannya hitam-hitam. Atau ada yang memasang tanda kain hitam di lengan bajunya. Kan ada suku tertentu ya, biasa kain hitam atau mungkin ya kain hitam atau kain merah, semacam pita merah gitu ya. Nah, itu menandakan orang tersebut sedang menyampaikan pesan bahwa dia sedang berkabung, sedang berduka. Nah, eh, jadi dengan cara berpakaian seperti itu, maka orang lain akan mengetahui bahwa orang tersebut dalam suasana berduka. Nah, contoh lain terkait dengan cara berpakaian ya. Misalnya, hmm, seorang yang biasanya berpakaian biasa-biasa saja ya. Nah, tiba-tiba berpakaian lengkap dengan jas atau dasi. Nah, ini tentu sebuah informasi ya. Cara berpakaian seperti ini merupakan sebuah informasi bahwa yang bersangkutan itu mungkin sedang dalam suasana yang lain ya. Bukan suasana duka, tapi dalam suasana lain. Bisa aja dia akan dilantik menjadi pejabat ya. Atau akan menghadiri pesta atau pertemuan yang penting ya. Yang yang penting gitu ya. Mungkin bersentuhan dengan pejabat-pejabat seperti itu. Kemudian terkait dengan waktu nih ya, jadi komunikasi nonverbal ini dapat apa namanya dapat digambarkan atau simbol-simbol dengan waktu ya. Contohnya misalnya ya, jadi kita sering kan mendengar bunyi beduk kalau di kampung ya, kalau di kota nih udah bukan beduk lagi sih ya. Ya, jadi kalau ada bunyi beduk gitu ya. hmm, itu atau lantunan suara ajan kok di kota sih lantunan suara ajan ya di masjid atau di musola. Nah itu menggambarkan atau memberikan informasi bahwa waktu sholat itu tiba ya. Nah terkait dengan waktu ini ada contoh lain lagi misalnya di sekolah-sekolah ya SD kalau di perguruan tinggi kayak belum ada, udah tidak ada lagi ya. Jadi kalau eh, bel berbunyi ya bel berbunyi itu menandakan waktunya istirahat sudah habis dan masuk kelas atau sebaliknya waktu belajar sudah selesai dan waktunya untuk beristirahat seperti itu ya atau waktunya pulang sekolah sudah tiba. Nah, kemudian terkait dengan simbol-simbol tempat ya. Jadi kalau simbol tempat ini misalnya pemimpin suatu pertemuan ya misalnya dalam sebuah rapat gitulah ya dalam sebuah rapat nah itu biasa ada ya ada yang duduk di depan dan di tengah-tengah ya biasa seperti itu ya nah ini menggambarkan bahwa yang duduk di depan atau di tengah-tengah itu berarti dia menggambarkan orang tersebut itu ya eh, pasti memiliki jabatan tertentu ya memiliki jabatan tertentu ya mungkin dia sebagai pemimpin rapat ya direktur atau kepala kantor apa seperti itu ya. Nah, jadi yang tempatnya itu berbeda dengan staf kalau staf mungkin di kanan kiri ya tapi pemimpin rapat itu tempatnya ada di tengah-tengah di depan seperti itu ya. Eh, Terkait dengan tempat juga sebagai contoh lain, misalnya ruang kerja direktur. Ruang kerja direktur itu kan berbeda ya dengan ruang kerja dosen. Oh, ruang kerja dosen kalian bisa melihat sendiri satu ruangan itu rame-rame ada 30 dosen kan. Tapi kalau eh, ruang kerja direktur tempatnya itu ya tempat kerja direktur, ruang kerja direktur itu hanya ditempati satu orang yaitu direktur itu sendiri. Nah, itu jadi tempat itu menggambarkan atau memberikan simbol bahwa apa simbol mengkomunikasikan ya. Jadi
Kemudian selanjutnya yaitu eh, simbol isyarat. Nah, contohnya ya, ya Ibu berikan contoh saja bahwa misalnya peserta di sebuah seminar ya, di sebuah seminar ya. Jadi secara spontan ini biasa kan bertepuk tangan dengan riuh ya setelah mendengarkan paparan seorang narasumber atau penyaji yang mempresentasikan materinya dengan baik dan menarik ya. Nah, ini jadi biasanya tepuk tangan ya. Jadi tepuk tangan yang riuh gitu ya. Jadi tepuk tangan ini menunjukkan isyarat bahwa peserta itu merasa puas terhadap paparan penyaji dari narasumber ya. Nah, sebaliknya ya, jika peserta misalnya biasa kan kita melihat ya, mahasiswa juga biasa kalau udah kuliah menguap-nguap gitu ya. Nah, peserta misalnya menguap gitu ya, atau keluar masuk kelas nih, biasa nih kan. Nah, itu menggambarkan apa coba? Nah, kemudian atau ada yang berbisik-bisik misalnya ketika fasilitator memberikan materi kuliah atau materi apa gitu ya. Jadi, nah ini menunjukkan suatu isyarat bahwa materi atau cara membawakan materi itu ya, materi dari presentasi itu kurang kurang apa ya, kurang menarik barangkali situ ya, kurang berkenan di hati peserta ya. Jadi ah, monoton mungkin seperti itu ya. Nah, itu jadi itu menguap, kemudian berbisik-bisik, kemudian apalagi ngantuk ya. Itu atau keluar masuk ke ruangan ya. Nah, itu juga menggambarkan apa namanya? Isyarat ya, mengisyaratkan gitu. Atau Ibu sering juga keluar masuk ruangan ketika ada mengikuti seminar atau apa. Itu Ibu ingin menyampaikan bahwa Ibu ini kedinginan dengan AC apa namanya AC sentral yang ada di ruangan. Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya. Dan terkait dengan isyarat ini mungkin ada contoh lain ya. Contoh lain misalnya mengacukan dua jari. Nah, ini biasa ya. Biasa nih kita mengacungkan dua jari. Kalau selfie, foto-foto ngacungkan dua jari. Nah, itu tanda apa? Victory ya. Dua jari itu tanda victory atau tanda kemenangan. Nah, ke, kemudian ada contoh lain ya. Misalnya isyarat memberikan isyarat menggelengkan ya, itu eh, tanda tidak tahu ya atau memberikan isyarat raut wajahnya cemberut gitu ya. Itu menunjukkan dirinya tidak suka atau tidak senang atau mungkin mengisyaratkan wajahnya tuh murung ya. Nah, itu tandanya sedang bersedih, sedang ada masalah, mungkin tidak ingin diganggu sementara atau tangan mengepal. Nah, ini saya kan ini ya tangan mengepal nih. Ini tanda tanda nahan emosi nih. Jadi untuk nahan emosi nih ngepal tangannya kan seperti itu. Nah, itu isyarat-isyarat seperti itu. Kemudian ada apa lagi kira-kira? Misalnya tatapan mata ya. Nah, tatapan mata itu ya bermacam arti ya. Nah, tatapan mata apa tuh? Cinta, tatapan mata, apalagi ya kalian tahu ya. Kemudian eh, membangun komunikasi yang efektif. Nah, membangun komunikasi yang efektif yaitu bagaimana si komunikan ini memiliki strategi membangun komunikasi yang efektif, baik verbal maupun nonverbal, ya. Nah, jadi eh, strategi membangun komunikasi yang efektif, ya, ada eh, satu mengetahui siapa mitra kita, ya. eh, dalam berkomunikasi ini seseorang ini harus menyadari benar dengan siapa kita berbicara. Apakah dengan camat, atau apakah dengan lurah, ataukah dengan bidan, ya, ataukah dengan tokoh masyarakat, ataukah dengan kader. Nah,
Mengapa kita harus mengetahui atau komunikan itu harus mengetahui dengan siapa dia sedang berbicara, ya? Karena dengan mengetahui audien, maka seseorang itu harus cerdas dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam penyampaian informasi atau pesan ya dari buah pikiran si komunikan itu ya. Nah, oleh karena itu ya komunikan ini harus memakai bahasa yang sesuai dan mudah dipahami oleh audien. Kemudian juga mengetahui apa tujuan komunikasi, apa sih tujuannya kan gitu. Mengetahui budaya baik akan diurai satu persatu. Kemudian mengetahui siapa mitra bicara kita tadi ya. Sudah Ibu jelaskan nih contohnya nih. Nah, ini misalnya ini Pak Camat, ini komunikan. Nah, di mana bedanya nih? Kalau ini nih apa namanya di sini hmm, ya ini taruhlah sanitarian gitu ya yang akan yang melakukan komunikasi gitu ya. Nah, ini dia beda nih cara berkomunikasinya ya. Jadi di sini nih menggunakan kata-kata misalnya sudah menyampaikan komunikasi informasi atau sudah berkomunikasi nih berdua kemudian mengucapkan nih si komunikan ini mengucapkan terima kasih atas atensinya kan begitu. Apa sih atensi? Nah, atensi itu kan perhatian. Terima kasih atas perhatiannya Pak Camat. Seperti itu ya. Nah, beda nih dengan di sini komunikan ini, yang dihadapi komunikan ini masyarakat nih. Ada petani, mungkin ada nelayan, atau namanya masyarakat umum nih ya. Mengakhiri kegiatannya, dia mengucapkan juga kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu kan. Pengertian sama, perhatian tuh atensi ya, tapi ini beda cara berkomunikasi ya. Jadi itu perlu dilihat seperti itu siapa audiennya. Kemudian mengetahui apa tujuan dari komunikasi ya. Jadi strategi membangun komunikasi juga mengetahui apa tujuan dari komunikasi. Nah, tujuan dari komunikasi itu eh, ada misalnya nih ya fasilitator ya. Fasilitator contohnya ya. Jadi fasilitator pemicuan ingin menyampaikan informasi mengenai pelatihan pengelolaan sampah di wilayah kecamatan kecamatan A. Nah, apa pendekatan komunikasinya? Nah, pendekatannya apa coba? Hmm. Jadi ini kan mau melakukan pemicu yang ingin menyampaikan ya. Dia kan ingin menyampaikan informasi mengenai pelatihan, ya kan? Mengenai pelatihan, ingin menyampaikan informasi mengenai pelatihan misalnya stop BABS lah ya. Nah, jika ya tujuannya hanya ingin menyampaikan informasi, maka komunikasi yang dapat disampaikan itu ya bisa melalui pengumuman atau surat edaran saja, ya. Kan dia hanya ingin menyampaikan informasi mengenai pelatihan, ya. Jadi cukup menyampaikan informasi tentang pelatihan, tidak ada tidak membutuhkan apa namanya tidak membutuhkan interaksi di antara komunikan dengan yang akan menerima informasi itu ya kan kemudian yang eh, kedua diketahui masyarakat telah memiliki jamban ya ini misalnya sebuah contoh kasus ya misalnya diketahui ya masyarakat telah memiliki jamban namun masyarakat ini masih membuang pempes yang terdapat tinja balita dan uang pempesnya itu di TPS. Nah, kemudian fasilitator ini ingin mengusulkan penyuluhan ke pihak kecamatan terkait dengan perilaku ibu balita yang membuang pempes
yang ada tinjanya di TPS. Nah, kira-kira apa ya pendekatannya? Pendekatannya apa? Pendekatan komunikasi ini eh, yang kepada Pak Camat, ya. Jadi eh kan begini ya, masyarakat ini masih membuang sampah pempes sembarangan, ya. Nah, ini yang isinya tinja. Nah, ini menyebabkan misalnya terkena apa angka kasus di hari ini kan tinggi ya. Nah, tapi masyarakat ini mungkin tidak tahu nih bahwa buang pepes berisi tinja bayi balita ini ya menjadi apa merupakan bagian dari buang air besar sembarangan ya yang membahayakan bagi kesehatan ya. Nah, untuk itu fasilitator ini mengusulkan melakukan penyuluhan atau pemicuan. Lalu untuk tujuan tersebut fasilitator atau komunikan itu ya menggunakan apa coba? Menggunakan komunikasi pendekatannya advokasi karena ke pihak camat nih, pihak camat ya, camat ini kan pengambil keputusan, maka bentuknya advokasi. Nah, kemudian C diketahui, misalnya ini kasus ya, sebuah kasus diketahui masyarakat desa A yang sudah berperilaku hidup bersih dan sehat ya. Nah, udah memiliki apa memiliki perilaku hidup bersih dan sehat dan ingin membuat jamban dan TPS, ya, udah terpicu nih ceritanya. Namun, ya, mereka tidak memiliki cukup biaya untuk membayar apa biaya pembuatan TPS secara kontan, ya. Mereka hanya mampu membayar secara mencicil ya pada siapa penyedia jasa. Nah, kira-kira apa sih pendekatan komunikasi yang digunakan untuk mewujudkan jamban dan TPS tersebut ya. Nah, ini contoh kasus ya. Jadi maka pendekatannya yang paling cocok adalah melalui negosiasi dengan penyedia jasa ya. Jadi negosiasi dengan penyedia jasa. Karena mungkin mau mencicil nih ya untuk mewujudkannya tuh. Jadi karena mau beli kontan tidak memiliki cukup uang, nah maka dia harus negosiasi. Nah, negosiasi itu bentuk komunikasi. Komunikasi dua arah. Jadi komunikasi itu harus mengetahui dalam konteks apa komunikasi dilakukan. Dan pada saat berkomunikasi, ada yang perlu dipertimbangkan, yaitu keadaan atau lingkungan saat kita berkomunikasi, ya, saat kita berkomunikasi. Nah, ya, saat kita berkomunikasi itu dilakukan oleh komunikan. Ya, bisa bisa saja ya komunikan ini menggunakan bahasa dan informasi yang jelas dan tepat, tetapi karena konteksnya tidak tepat, maka reaksi yang diperoleh itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hmm. Misalnya ini dalam hal penggunaan kata mendukung ya. Contohnya misal apa ya? Kita harus mendukung pelaksanaan STBM di desa kelurahan kita, ya. Nah, kemudian apalagi ya misalnya, pemuda itu mendukung nenek nenek tua yang sakit, ya. Nah, kan beda tuh, ya. Jadi penggunaan kata mendukung, ya. Kita harus mendukung pelaksanaan STBM di desa atau kelurahan kita. Mendukung artinya kan mendukung itu kan apa ya?
ya mendukung lah, menyetujui ya seperti itu. Tapi kalau pemuda itu mendukung nenek tua yang sakit misalnya ya, berarti mendukung itu berarti apa? Me, membimbing apa ya memegangin gitu ya. Me, ya memegangin gitu ya, megangin nenek tua itu ya memapah seperti itu barangkali ya. Jadi penggunaan kata mendukung eh, itu ber- pada dua contoh yang Ibu sampaikan tadi tentu saja konteksnya berbeda satu sama lain. Kemudian strategi membangun komunikasi yang efektif yang ketiga yaitu mengetahui budaya atau kultur ya. Jadi pada saat komunikasi harus diingat ya. Saat pada saat kita berkomunikasi harus diingat peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita bisa mendengar seperti itu ya. Artinya, dalam berkomunikasi, kita harus memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan budaya atau kebiasaan orang atau masyarakat setempat. Ya. Nah, ini penting nih untuk diketahui si komunikan. Misalnya ya, berbicara sambil menunjuk sesuatu yang dengan telunjuk kepada orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya misalnya. Nah, di daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah itu bisa dianggap kurang sopan atau kurang ajar ya. Walaupun mungkin di daerah lain itu merupakan hal yang biasa. Contohnya ibu aja kalau ada orang ya bicara pakai nunjuk gitu, nunjuk ibu, ibu akan marah. Pernah ibu langsung tepas tangannya tuh, walaupun teman sendiri gitu ya. Nah, itu ibu spontan ibu tepas tangannya seperti itu ya. Jadi hati-hati ya. Atau misalnya kalau di daerah Sumatera Utara ya orang eh, bis- kita kan mengenal karakter orang Batak ya. Kalau bicara itu intonasinya itu keras ya, tinggi. Nah, maka apakah orang di luar Sumatera itu harus mengimbangi pula dengan nada yang keras? Apalagi kok orang Jawa nih, tiba-tiba nadanya kok keras seperti tinggi intonasinya seperti orang Batak gitu ya dari Sumatera. Nah, itu ini eh, akan berbeda gitu ya. Nah, jadi apalagi misalnya orang Sunda ya, orang Sunda itu kan bahasanya tuh lembut gitu ya. Nanti akan kaget tiba-tiba orang Sunda berbicara atau orang di luar Sunda sana bicaranya tuh dengan intonasi tinggi ya. Nah, itu menyebabkan kegagalan informasi nih kalau sampai tidak mengetahui kultur atau budaya setempat ya, tempat kita memberikan komunikasi. Strategi yang berikutnya itu mengetahui bahasa ya. Jadi ini pada saat komunikasi sebaiknya memahami bahasa mitra bicara. Nah, hal ini tidak berarti komunikasi harus memahami semua bahasa ya, bahasa mitra bicara ya. Bukan seperti itu. Nah, oleh karena ada kata-kata yang menurut etnis tertentu merupakan hal yang lumrah, tapi menurut etnis lain merupakan hal yang tabu untuk dikatakan atau mempunyai arti yang berbeda. Nah, ini perlu nih. Jadi kita semua perlu memahami bahasa yang menyebabkan mungkin di bahasa kita ini merupakan hal yang biasa, tapi ternyata di bahasa lain kalau didengar oleh eh, dari suku lain itu bahasa itu akan tidak sopan atau menyakitkan seperti itu ya. Nah, itu yang seperti itu harus kita pahami juga. Sebagai contoh misalnya, Ibu kasih contoh eh kalau di kalau Jawa kan ada ya, kalau bilang di dalam celana itu kan nang katok gitu ya. Nang katok di celana, katok gitu. Nang katok, nang tuh di katok tuh celana. Nah, itu. Menurut bahasa Sunda berarti kan itu nangka saja ya, nangka saja gitu. Tapi kok bahasa Jawa kan itu tadi artinya di celana. Nah, itu jadi yang berbeda-beda artinya yang ini harus dipahami juga ya. Kemudian contoh lain, nah ini ya, kalau di dalam bahasa, pernah Ibu
tahu dengar ya dari teman. Kalau kita ngomong bicara bujur gitu ya, kata bujur itu kan artinya lurus gitu ya. Ini bujur ini loh ya, bujur. Nah, bujur aja jalan bujur. Tapi kok dalam bahasa Jawa Barat itu kan bujur apa coba? Ah, pantat ya. Jadi itu bahasa itu ya. Jadi kalau eh, kita bicara audien kita orang Jawa Barat, hindari bahasa bujur ya, seperti itu. Eh, karena akan membawa arti yang berbeda. Begitu juga misalnya kita ya eh, harus juga menguasai bahasa asing ya. Mungkin bahasa asing kalau kita berkomunikasi dengan orang asing. Kalau kira-kira tidak menguasai ya jangan berkomunikasi, hindari berkomunikasi dengan orang asing seperti itu ya. Eh, supaya apa ya? Supaya tidak dia ngomong apa, kita ngomong apa, nggak nyambung lah ya. Jaga sembung naik ojek nggak nyambung cek. Nah, seperti itu ya. Kemudian misalnya contoh panjang lagi apa ya Pak? Contoh. Hmm. Ya seperti itu ya. Nanti bisa dicari contoh-contoh lain ya terkait dengan bahasa ini dalam berkomunikasi ini. Kalau tidak benar-benar penempatannya ya itu akan menyebabkan kegagalan di dalam berkomunikasi. Kemudian strategi membangun komunikasi yang efektif itu berkomunikasi tadi ya berkomunikasi verbal yang efektif ya. Berkomunikasi verbal yang efektif itu ya jadi dikatakan efektif apabila pesan diterima dan dimengerti sebagaimana yang dimaksud oleh si pengirim pesan ya. Yang kedua, pesan disetujui oleh penerima ya, oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang dikehendaki oleh pengirim. Yang ketiga, ya itu menggambarkan efektif itu apabila tidak ada hambatan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Jadi komunikasi ini akan efektif apabila pesan yang disampaikan si pemberi pesan dapat diterima oleh penerima pesan sesuai dengan maksud si penyampai pesan ya dan menimbulkan saling pengertian. Eh, dan di dalam komunikasi verbal ya kalau atau berbicara ya verbal itu yang apa pendekatannya kan apa namanya bentuknya berbicara ya. Dan yang didengar adalah suara ya yang diucapkan melalui kata-kata yang keluar dari mulut. Jadi suara-suara itu harus mempunyai makna ya sehingga maksud dari berbicara itu dapat dimengerti oleh si penerima informasi. Dapat Ibu contohkan ya komunikasi verbal yang efektif ya. Jadi komunikasi verbal yang efektif contohnya misalnya secara langsung ya. eh, Kalau Ibu bisa bilang to the point aja lah ya. Jangan bertele-tele gitu ya. Jadi supaya tidak ada keraguan. Jadi secara langsung to the point. Kemudian juga apa ya? Sifatnya tuh asertif atau tidak takut mengatakan apa yang diinginkan dan mengapa eh, dia inginkan. Kan seperti itu. Jadi ya kembali lagi terus terang to the point. Kalau terus terang kan jadi orang memahami langsung gitu ya. Jadi enggak enggak memiliki persepsi yang lain gitu. Nah, kemudian ramah dan bersahabat juga itu ya komunikasi yang efektif ya. Jadi harus ramah, bersahabat dan jelas gitu ya. Komunikasinya jelas, terbuka ya. Jadi tidak ada pesan-pesan yang tersembunyi gitu ya. Nah, jadi tidak ada keraguan-keraguan, kemudian jadi secara lisan itu ya menggunakan kata-kata yang menyampaikan gagasan dengan jelas sehingga eh, apa ada komunikasi dua arah yang seimbang sehingga dengan demikian kan
eh, akhirnya akan menimbulkan respon yang baik dari orang lain. Kan seperti itu, respon yang baik atau nyambung ya, nyambung eh, komunikasinya. Kemudian, nah ini tentu perlu adanya kejujuran dari apa yang ada di pikiran yang akan diucapkan. Kan seperti itu. Nah, eh, nah tadi itu yang Ibu contohkan tadi, ciri-ciri komunikasi yang efektif. Nah, yang kalau yang tidak efektif kalian apa kira-kira ya? Ya tadi bertele-tele ya, menyampaikannya tidak secara langsung bertele-tele amat gitu. Dengerinnya udah lama, tenganga gitu ya. Oh, tapi tak paham Sab, karena dia tuh muter-muter gitu. Biasa kita melihat seperti itu ya. Nah, ada juga kadang-kadang tidak diucapkan gitu, tidak diucapkan gitu ya. Nah, itu yang tidak efektif. Kemudian juga tidak giat gitu ya, pasif gitu dalam menyampaikan. Eh, Kemudian ah tidak netral nih, misalnya ya ada sesuatu yang tidak netral gitu ya. Mungkin tidak netralnya ada apa ya? Ada faktor kepentingan dan apalagi lah nanti kalian bisa cari tahu ya. Kurang lebih kebalikan dari itu tadi. Ke apa nih? Ini tadi komunikasi. Eh, kok lewat ya. Hmm. Kemudian dalam berkomunikasi ini kita harus memiliki keterampilan berbicara. Ya, keterampilan berbicara. Loh, ya ini. Eh, jadi ada teknik efektivitas dalam berbicara, ya. Eh, Teknik self confident, self kan diri ya. Confident itu kan percaya ya. Jadi ada percaya diri. Kemudian ucap apa namanya? Ucapkan kata-kata perlahan-lahan namun jelas, ya. Kemudian jadi kalau self confident ini ya jangan jadi tidak ada keraguan-raguan ya kan. Hmm. Terus ucapkan kata-kata dengan jelas ya. Kemudian bicara itu dengan wajar, atur irama dan tekanan suara, tarik napas ya. Tarik napas dalam-dalam 2 kali atau 3 kali. Baru kita berbicara. Kemudian, nah ini hindari juga sindrom ya. Sindrom. Nah, sindromnya biasa gini. Kayak gitu. Biasa kita melihat seperti itu kan ya. Ah, ada ini Ibu itu kan ya. Nah, jadi hindari yang seperti itu. Kemudian apa lagi? Hmm, tuh kan Ibu aja gitu kan. Terus misalnya untuk supaya menghindari sindrom itu sebaiknya membaca teks tulisan pada paragraf yang dianggap penting ya daripada lupa gitu ya. Jadi membaca teks paragraf ya. Jadi jangan merasa malu melakukan membaca teks paragraf ini tidak apa-apa ya. Karena apa pendengar itu akan berpikir bahwa kita hanya menekankan poin pembicaraan tertentu agar lebih lengkap ya. Kemudian tuh minum ya, coba diselingi minum dulu ya. Maka bawa minum tuh. Biasanya kan jadi narasumber disediain minum juga. Nanti bilang gini, izin ya, saya minum dulu. Tenggorokan saya kering. Nah, biasa ibu seperti itu kok memberi jadi narasumber di luarannya. Ibu biasa jadi penyuluh anti korupsi itu. Yang di audiennya itu pejabat-pejabat itu. Kemudian misalnya, nah ini ya, jadi ini lebih baik ya. eh minum. Pertama untuk memfreshkan juga supaya tenggorokan juga ini ya eh, apa mm, tidak kering ya. Jadi ini akan membantu sejenak memberikan apa ya refleksi
diri ya, seperti itu. Kemudian komunikasi nonverbal tadi yang verbal ya, ini nonverbal yang efektif. Nah, ini contohnya ya. Kalau nonverbal yang efektif itu cara berpakaian, waktu dan tempat ya. Tadi udah disampaikan ya pada komunikasi verbal ya terkait dengan yang efektif itu juga sama cara berpakaian, waktu dan tempat ya. Jadi misalnya ini cara berpakaiannya mengkomunikasikan siapa dan apa status seseorang baik dalam pekerjaan sehari-hari maupun dalam waktu tertentu. Nah, kan tadi di awal juga udah Ibu contohkan, misalnya cara berpakaian, pakai pakaian hitam-hitam, itu berarti sedang bertabung. Nah, itu udah umum orang tahu ya. Jadi itu bentuk komunikasi nonverbal yang efektif juga ya. Kemudian waktu ya, jadi pada praktek komunikasi manfaatkan waktu secara tepat artinya tidak lebih cepat atau tidak lebih melebihi waktu yang ditentukan ya. Jadi itu eh, ataupun momennya harus yang tepat. Nah, kemudian tempat ya, tempat. Hmm, tempat misalnya. Ini merupakan salah satu faktor yang menentukan efektif atau efektivitas komunikasi. Misalnya kantor adalah tempat kerja, kemudian restoran adalah tempat makan, lapangan tenis adalah tempat olahraga. Jadi harus melihat tempat cara berkomunikasinya ya. Jangan pula pemicuan apa memberikan penyuluhan terkait dengan PHBS atau 5 pilar STBM di lapangan olahraga ya di tempat olahraga. Nah itu tidak sesuai ya. Nah ini ya jadi harus disesuaikan. Namun sering kita lihat ya bahwa urusan kantor bisa diselesaikan di lapangan tenis atau bahkan di hotel atau di restoran ya kan. Nah ini biasa dalam dunia usaha dikenal istilah apa entertain ya. Itu biasanya ini untuk lobby-lobby nih ya. Lobby-lobby yang mungkin lebih nyaman gitu ya. Jadi apa dilakukan di hotel gitu ya supaya apa ya cair suasana bisa cair gitu ya. Hmm, daripada di kantor kan nanti kurang apa ya karena terlalu formal di kantor jadi suasananya tidak cair. Nah, begitu juga misalnya tim penyuluh PHBS ya bertemu dengan masyarakat misalnya di sawah di sela-sela waktu istirahat dapat berkomunikasi secara informal ya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sanitasi masyarakat lah ya. Nah, kemudian hasil pembicaraan itu ditindaklanjuti di puskesmas bersama sanitarian dan tim fasilitator kecamatannya. Jadi tempat itu dapat menentukan efektivitas waktu dan cara berpakaian. Kok jadi macet? Ya, apa tadi? Nah, fungsi-fungsi yang menunjukkan ke nonverbalan komunikasi yaitu ada pengulangan, ya, pengulangan pesan dari individu dilakukan dengan verbal, ya. Nah, kemudian penyangkalan, ya, nah, yaitu penyangkalan pesan yang dilakukan terhadap seseorang, misalnya mengangkat bahu, menyatakan tidak tahu, menggeleng kepala, ya. Nah, itu menggeleng kepala kan sama dengan tidak. Biasa kita melihat seperti itu ya. Kemudian juga mengganti pesan, misalnya mata melotot. Nah, ini contoh-contoh ya atau fungsi dari eh, menunjukkan ke nonverbalan sebuah komunikasi ya. Kemudian penekanan menggarisbawahi penekanan ya, menggarisbawahi pesan verbal misalnya berbicara dengan sangat pelan atau
menekan kaki. Seperti itu. Lalu advokasi. Pengertiannya yaitu usaha ya, merupakan usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik ya melalui macam-macam bentuk komunikasi persuasif ya. Melalui macam-macam bentuk komunikasi persuasif. Nah, komunikasi persuasif apa? Yaitu proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, perilaku seseorang itu agar sesuai dengan keinginan dari komunikator atau komunikan. Nah, komunikasi persuasif ini, ya, komunikasi persuasif ini bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal, ya. Ingat, jadi ini bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal, ya. Eh, Kemudian advokasi, nah ini juga disebut sebagai upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait, yaitu stakeholder, orang-orang yang terkait ya. Nah, misalnya siapa sih stakeholder itu? Eh, Tokoh masyarakat, formal, ya. Jadi ini biasanya berperan sebagai penentu kebijakan. Siapa sih tokoh masyarakat formal? Bisa Pak Camat, Pak Lurah, kan seperti itu. Atau penyandang dana dari pemerintah ya. Penyandang dana pemerintah itu bisa kepala dinas dan sebagainya ya. Kalau di kesehatan. Juga bisa tokoh-tokoh masyarakat yang informal. Seperti tokoh agama, tokoh adat ya. Nah, ini tokoh-tokoh ini umumnya berperan juga ya sebagai penentu kebijakan. Eh, tapi tidak tertulis ya di bidangnya itu ya. Ya, biasa masukan-masukan lah ya, itu kan dapat menentukan kebijakan. Nah, yang dan yang tidak boleh nih kita lupakan yaitu tokoh-tokoh dunia usaha ya. Tokoh-tokoh dunia usaha ini diharapkan dapat berperan sebagai penyandang dana non pemerintah. Nah, itu penting ya. Jadi advokasi ini di tingkat ada di tingkat kabupaten maupun provinsi ya. Eh, Kalau tingkat kabupaten itu tokoh-tokoh formalnya itu ya ya bupati, kepala dinas juga ya sama dengan provinsi ya. Kemudian juga LSM, tokoh-tokoh LSM, media massa ya. Kemudian pengusaha ya dari bidang apa dari dunia usaha itu pengusaha. Saya seperti itu ya. Nah, bahan-bahan advokasi. Nah, kita perlu tahu juga bahan-bahan untuk advokasi itu apa yang perlu disiapkan yaitu sesuai minat dan perhatian sasaran advokasi apa sih? Sesuai minat dan sasaran advokasi. Nah, eh, misalnya kita akan mengadvokasi terkait dengan stop BHBS ya, stop buang air besar sembarangan. Nah, nah itu bahan-bahan untuk advokasinya harus disiapkan tuh. Apa sih argumennya? Argumen yang akan disampaikan. Kemudian memuat rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalahnya. Ya, jadi eh, harus tahu nih eh, apa sih masalahnya. Ya, jadi eh, masalah yang ada tuh apa dan kita sudah memiliki alternatif pemecahan masalahnya untuk bahan advokasi. Kemudian memuat pesan si sasaran dalam pemecahan masalah. Jadi kita tentu saja udah mengetahui dulu nih apa sih eh, memuat peran si sasaran dalam pemecahan masalah pesannya. Jadi kita ini harus tahu dulu apa sih peran dari sasaran kita ya. Eh, Kemudian kalau udah tahu perannya apa maka eh, akan
kita sampaikan sampaikan juga bagaimana cara pemecahan masalahnya. Ya. Kemudian berdasarkan kepada fakta, ya, evidence base dasar, ya. Ada dasarnya, ada evidence base-nya, ya, untuk melakukan advokasi, yaitu bawa data-data, ya, data-data misalnya apa sih data, eh, kita harus misalnya mau melakukan stop buang air besar sembarangan, kita harus memiliki data nih. Data apa? Kasus penyakit misalnya, dari BABS, ya. Dari BABS itu menyebabkan angka kesakitan diare, ya, seperti itu. Kemudian evidence base yang lainnya apa? Misalnya kepemilikan jamban. Kepemilikan jamban masyarakat kurang sehingga masyarakat buang air besar di sungai atau di kali, ya. Seperti itu. Kemudian dikemas secara menarik dan jelas sesuai dengan waktu yang tersedia nih, ya. Jadi bahan-bahan ini dikemas secara menarik dan jelas supaya penyampaiannya juga urut, ya, runut gitu, ya, runut. Langkah-langkah advokasi, ya, langkah-langkah advokasi itu satu, mendefinisikan isu strategis dulu, ya. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam advokasi, ya. Jadi menetapkan atau mendefinisikan isu-isu strategis di suatu wilayah. Nah, penetapan isu ini sangat penting sebagai dasar untuk melakukan kebijakan, ya. Sebagai contoh, isu strategis misalnya di bidang STBM, ya, sanitasi total berbasis masyarakat misalnya. Jadi eh, terdapat 60% penduduk di Indonesia atau di misalnya di mana, ya? Ya, di Indonesia lah gitu, ya. Kamu nyontohkan daerah takut ada daerah yang tersinggung, ya. Jadi di Indonesia gitu, ya. Yang tinggal di pedesaan, ya, misalnya tidak mempunyai akses terhadap sanitasi yang layak dan itu akan menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi. Misalnya seperti itu. Nah, akibat dari perilaku buruk, ya, masyarakat Indonesia, ya, yang BABS sembarangan itu, ini akan merugikan negara sekian triliun per tahun. Nah, nah, ini semua akibat dari buruknya sanitasi dan kebersihan, misalnya air limbah, ya, misalnya tidak diolah. Nah, itu seperti itu. Nah, ini merupakan isu strategis yang perlu diangkat, ya. Jadi, lalu setelah eh, isu-isu strategis ini di apa kita miliki, kita ketahui, kemudian dilakukan intervensi kepada pemangku kepentingan dan kemudian ditetapkan kegiatan-kegiatan advokasi yang eh, perlu dilakukan seperti itu, ya. Kemudian yang B, menentukan tujuan advokasi. Nah, tujuannya ini apa nih? Ya, tujuannya yaitu tujuan itu suatu pernyataan tentang suatu keadaan yang akan dicapai. Apa sih yang akan dicapai pada masa tertentu, ya, dalam menetapkan, ya. Jadi di dalam menetapkan tujuan dari advokasi ini lebih diarahkan pada perubahan perilaku untuk meyakinkan para penentu kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu yang ditetapkan. Nah, oleh karena itu, ya, jadi eh, dalam menetapkan ini harus didahulukan dengan pertanyaan. Dalam menetapkan ini, ya, tujuan ini harus didahulukan dengan pertanyaan. Siapa, ya, siapa yang akan dilakukan apa, ya, intervensi dan yang diharapkan mencapai yang diharapkan masyarakat yang terintervensi itu berapa banyak. Nah, ini kondisinya apa? Apakah untuk stop BABS atau buang air besar ataukah pengelolaan sampah
Nah, kemudian berapa lama nih targetnya ya dalam eh, apa namanya tujuan ini dapat tercapai ini kira-kira berapa lama. Jadi harus punya target ya. Jadi kalau di dalam pemijuan nanti ada namanya komitmen bersama. Kemudian di mana? Di mana ini eh, masyarakatnya ada di mana? Lokasinya di mana? Seperti itu ya. Nah, ini oleh karena itu ya penetapan ini harus didahulukan dengan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Itu. Nah, ini jadi tujuan advokasi ini harus realistis ya. Harus realistis itu yang terukur ya. Jadi kira-kira akan tercapai gitu ya. Dengan segala upaya itu akan tercapai gitu ya. Nah, makanya perlu diadakan kajian eh, apa prioritas masalah dengan segala analisisnya ya. Kemudian juga bukan angan-angan gitu ya. Bukan angan-angan kembali lagi dapat terukur dan ya jelas dan dapat diukur ini ya. Kemudian isu yang akan disampaikan apa ya? Juga realistis isunya dan fakta di lapangan itu memang ada gitu ya. Kemudian sasarannya juga jelas siapa sasaran yang akan diadvokasi ya. Kemudian berapa banyak perubahan yang akan diharapkan. Nah, ini tujuan advokasi ini harus terukur. Nah, jadi contoh di sini akan Ibu sampaikan contoh penetapan tujuan mengenai pentingnya sanksi, nah, sanksi, eh, sanksi sih ya, pentingnya sanitasi yang layak untuk masyarakat ya. Jadi ini tujuan umumnya misalnya meningkatkan akses masyarakat pedesaan di misalnya ya di mana nih Kalimantan Barat misalnya ya. Atas jamban yang layak dari 63,15% menjadi 100% pada tahun 2025. Ini sebagai contoh saja ya. Kemudian juga mengembangkan pesan advokasi ya. Jadi suatu pesan advokasi ini dapat dikatakan efektif dan kreatif jika memenuhi 7 kriteria. Ya, ini kriterianya common attention ya. Jadi kembangkan suatu isu atau ide yang merefleksikan desain suatu pesan. Nah, bila terlalu banyak ide akan membingungkan penentu kebijakan sehingga mudah dilupakan ya. Jadi kemudian clarity the message ya, buatlah pesan advokasi yang mudah, sederhana dan jelas. Pesan yang efektif harus memberikan informasi yang relevan dan baru bagi penentu kebijakan ya. Itu sesuatu yang baru ya. Sebab bila diremehkan oleh mereka secara otomatis pesan tersebut akan mengalami kegagalan. Kemudian create trust ya. Pesan advokasi ini dapat dipercaya dengan menyajikan data dan fakta yang akurat. Nah, ini penting sekali nih evidence base-nya ya. Kemudian yang keempat komunikat ya the benefit. Tindakan yang dilakukan harus memberi manfaat atau keuntungan sehingga penentu kebijakan merasa termotivasi untuk menerapkan kebijakan yang baru. Kemudian konsi konsistensi ya, konsistensi ini penting nih. Jadi pesan advokasi ini harus konsisten. Artinya sampaikan suatu pesan utama di media apa saja secara terus-menerus ya. Baik melalui pertemuan tatap muka ataupun melalui media. Yang keenam, dari kriteria advokasi yang efektif ini yaitu create trust. Oh, ini tadi udah ya. Jadi ini berulang ya. Ini ya. Jadi yang keenam ini charter to the heart and heart.
pesan advokasi harus bisa menyentuh akal dan rasa. Jadi komunikasi yang efektif tidak hanya memberikan alasan teknis, tetapi harus menyentuh nilai-nilai emosi dan membangkitkan kebutuhan yang nyata. Yang terakhir, call to action ya. Pesan advokasi harus dapat mendorong penentu kebijakan untuk bertindak atau berbuat sesuatu ya. Nah, kebijakan sanitasi total berbasis masyarakat yang dicanangkan ya oleh pemerintah ini merupakan suatu tindakan nyata untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap jamban yang layak. Ya, jadi pesan-pesan advokasi dapat kalian baca ya. Nih, gaya pengemasan pesan advokasi ya. Ada gaya pesan advokasi, ada pengemasan pesan advokasi. Nah, ya jadi seruan, ya gayanya seruan emosional vs rasional ya. Positif vs negatif ya. Jadi seperti ini silakan kalian pelajari ya. Eh, Kesimpulannya ada yang tertutup atau terbuka. Nah, pengemasan pesan advokasi ya, presentasi ya. Pengemasan itu presentasi adalah kunci untuk menyampaikan pesan ya. Sebuah presentasi yang berhasil adalah presentasi yang menarik didukung oleh fakta yang sahih ya, yang sahih atau data yang akurat dan tampilan yang menarik. Kemudian juga pengemasan mencakup cetakan, materi audio materi audio audio visual ya Allah sampai anu. Kemudian yang C dukungan kemasan dengan ilustrasi sederhana seperti misalnya grafik atau foto ya. Nah, cara melakukan advokasi yang efektif ya, analisa pemangku kepentingan. Analisa pemangku kepentingan ini diperlukan karena sangat penting perannya dalam pengembangan rencana advokasi selanjutnya. Nah, dalam analisis ini, setiap pemangku kepentingan memiliki berpotensi ya untuk dijajaki siapa dan seberapa besar peranannya dalam isu yang akan diadvokasi. Misalnya contoh ya, analisis pemangku kepentingan pengambil keputusan hal yang perlu diidentifikasi. Misalnya siapa sih jumlahnya berapa, lokasi dan jenis kelaminnya apa. Nah, kemudian pengetahuan terkait dengan masalah atau masalah yang atau isu yang akan dipakai dalam advokasi ya, misalnya seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Eh, Selanjutnya misalnya ya banyak ya contoh-contohnya. Kemudian lanjut ke strategi advokasi lah ya. Strategi advokasi ini adalah sebuah kombinasi dari pendekatan teknik dan pesan-pesan yang diinginkan oleh para perencana untuk mencapai maksud dan tujuan advokasi ya. Nah, strategi advokasi juga dilakukan dengan strategi komunikasi media. Nah, langkah-langkah kunci dalam perumusan strategi advokasi ini ya mengidentifikasi dan menganalisa isu advokasi. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisa pemangku kepentingan utama siapa gitu ya, merumuskan tujuan yang terukur. Nah, itu strategi nih ya. Kemudian mengembangkan pesan-pesan utama dari advokasi, kemudian mengembangkan strategi ya, seperti pendekatan teknis, pesan-pesan, kemudian mengembangkan rencana aksi advokasi itu apa, ini merupakan strategi juga, kemudian merencanakan pengawasan, pemantauan, dan penilaian, juga strategi advokasi yang perlu disampaikan di dalam advokasi. Lalu pendekatan advokasi ya ini ini juga merupakan kunci lobi-lobi politik atau petisi ya.
eh, pada, ada merasa pada masyarakat untuk mencapai tujuan dari advokasi ya. Dengan cara apa? Dengan cara melibatkan para pemimpin atau pengambil keputusan, kemudian juga menjalin kemitraan, kemudian memobilisasi eh, kelompok yang peduli ya. Jadi begitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.